Anam Widodo beserta wakilnya yang kami hormati Ketua Yayasan Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu Kiai Haji Nu'man Suhel beserta seluruh pengurusnya, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMP 9 Balung Panggang, dan tak lupa yang kami banggakan adik-adik siswa-siswi SMP 9 Balung Panggang. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir, bisa ikut di Masjid Besar Kanjeng Sepuh dalam rangka P5 nggih. Nanti juga akan dijabarkan terkait dengan sejarah Kanjeng Sepuh Sidayu. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mudah-mudahan selalu terhaturkan kepada Nabi kita yang kelak kita nantikan syafaatnya. Para kiai, para gus, para guru dan adik-adik sekalian yang saya hormati, ada beberapa rangkaian mata acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan pertama atas nama pengurus Yayasan Kanjeng Sepuh, atas nama Yayasan Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh, yang akan disampaikan oleh Ketua Kiai Haji Nu'man Suhel. Sambutan kedua atas nama mewakili SMP 9 Balung Panggang, yang nanti disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Anam Widodo. Acara yang ketiga yakni pemaparan terkait dengan sejarah Kanjeng Sepuh Sidayu. Acara yang kelima penyerahan cenderamata, dan acara yang keenam penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka bersama dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara siang hari ini berjalan dengan lancar dan membawa ilmu yang manfaat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Yayasan Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu dumateng Kiai Haji Nu'man Suhel disumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken para kiai, para alim, hadirin hadirat, khususnya panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Balung Panggang, Bapak Anam Widodo, beserta para wakil, para guru, dan yang berbahagia anak-anak siswa-siswi SMP 9 Balung Panggang yang berbahagia. Alhamdulillah siang niki kita semua bisa berkumpul di Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu ini dalam rangka silaturahim kunjungan P5
siswa-siswi SMP Negeri 9 Balung Panggang Gresik di wilayah utara, khususnya temeriki tenggene ziarah ten makbaroh Mbah Kanjeng Sepuh Sedayu, mengkaji sejarah para aulia leluhur di wilayah Sedayu dan sekitarnya. Kula selaku pengurus takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu menghaturkan ribuan terima kasih atas kunjungan panjenengan sedaya, kunjungan para guru, siswa-siswi saking SMP Negeri 9 Balung Panggang. Mudah-mudahan kunjungan panjenengan sedaya ini adalah membawa barokah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah untuk Masjid Besar Kanjeng Sepuh, juga untuk SMP Negeri 9 Balung Panggang. Saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira, ahlan wa sahlan bihudurikum. Ingkang nomor kalih, kula selaku pengurus takmir mengucapkan memohon maaf yang sedalam-dalamnya dumateng panjenengan sedaya, Bapak Kepala Sekolah, para guru, dan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 9 Balung Panggang Gresik, karena mohon maaf mungkin penyambutan kami, penyediaan kami ya garingan saja, namung air putih, ngapunten, namung air putih, kami tidak bisa menghormat sedemikian rupa, hanya begini. Karena itu mungkin penghormatan kami, penyambutan kami, para pengurus Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu, ada hal yang tidak berkenan di hati manah panjenengan sedaya. Kami selaku pengurus takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu menghaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Terakhir, semoga anak-anakku khususnya ini bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari perjalanan panjenengan mulai Balung Panggang sampai ke sini. Mungkin nanti dilanjutkan ngene Dukun dan lain sebagainya. Semoga perjalanan panjenengan, anak-anak, para guru adalah perjalanan yang lancar, selamat, tidak ada halangan apapun, semuanya sehat walafiat, selamat sampai tujuan, dan selamat sampai pulang ke rumahnya masing-masing. Dari kami cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Kiai Haji Muhammad Nu'man Suhel selaku Ketua Masjid Besar Kanjeng Sepuh ingkang sampun memberikan sambutan. Sambutan berikutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SMP 9 Balung Panggang dumateng Bapak Anam Widodo kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Nu'man selaku Ketua Yayasan Masjid Besar Kanjeng Sepuh. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota pengurus yayasan juga, Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk pembukaannya saya manut Pak Kiai tadi aja biar cepat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan bisa ditakdirkan bisa bersilaturahmi dan tholabul ilmi tentang sejarah Gresik di wilayah utara. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak takmir dan semua yayasan pengurus, perlu diketahui bahwasanya kegiatan ini
Yang pertama yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita melaksanakan surat edaran Bupati Gresik bahwasannya semua siswa itu harus tahu sejarah Gresik. Jadi sebelum tahu yang lain-lain, minimal Gresik harus tahu dulu gitu. Jadi tahun yang kemarin Bapak, kita sudah ke Gresik Kota, mulai Bandar Gresik sampai Museum Giri Kedaton. Kemudian ini tahun yang kedua kita bergeser ke Gresik wilayah utara ini, khususnya di daerah Sedayu atau Kanjeng Sepuh ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, dan bagi saya ini penghormatan yang sangat luar biasa karena para pengurus bisa menghadiri, terutama yang dari pengelola situs Pak ya, situs Purbakala. Itu kita mengharapkan banyak ilmu nanti khususnya untuk anak-anak dan juga untuk diri saya sendiri Bapak. Jadi ternyata banyak hal yang kita peroleh. Contoh saya pribadi Pak, tak lihat ini kok relief-reliefnya seperti kayak Madura begitu ya. Saya melihat ternyata memang Kanjeng Sepuh itu keturunan Cakraningrat dari Madura. Makanya tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ya, terima kasih ya. Artinya saya tidak menyangka, artinya tak anggap ini dulu ya dari Mataram semuanya gitu aja kerajaan. Ternyata di Sedayu ini pemimpinnya ya, kita coba apa istilahnya apa Pak ya, pemimpinnya Kanjeng Sepuh itu Adipati ya. Adipati Sedayu ini ternyata memang berasal dari Madura. Jadi itulah hal baru yang baru kita ketahui Bapak. Jadi itu sejarah-sejarah yang mungkin selama ini tidak pernah dipelajari di buku. Jadi ini baru kita ketahui setelah kita berkunjung lapangan seperti ini. Jadi terima kasih sekali, dan nanti kalau ada penjelasan lebih dalam maka saya juga akan berterima kasih, dan semoga anak-anak saya semuanya nanti bisa mencermati, bisa direkam dan juga bisa ditulis. Siap anakku semuanya? Oh ya, dan tadi saya dapat bisikan dari Pak Kiai Haji Muhammad Nu'man bahwa ini masjid yang paling punya sejarah di wilayah Jawa Timur. Jadi tepuk tangan lagi, kita tidak sembarangan di Gresik ini ya. Ya ada. Hal inilah ya Dana ya. Hal ini yang selama ini kita tidak tahu. Kalau kita tidak melaksanakan kunjungan seperti ini, maka rahasia-rahasia itu belum terkuak atau belum nyampe ke pengetahuan atau telinga kita. Jadi bersyukur sekali kita bisa berkunjung di sini. Kemudian yang terakhir Pak Kiai, saya mewakili teman-teman bersama para siswa-siswi. Saya yakin tingkah laku tindak tanduk mereka ada yang kurang sopan atau kurang pada tempatnya. Saya mewakili keluarga besar SMP 9 Gresik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberi petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya dalam rangka kita belajar baik sisi dunia maupun sisi akhirat. Saya kira cukup sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Anam Widodo atas sambutannya. Acara selanjutnya yakni pemaparan terkait sejarah nanti disampaikan oleh Divisi Situs dan Purbakala. Sebelum disampaikan oleh Divisi Situs dan Purbakala, ini perlu anak-anak tahu nggih bahwa Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu ini peringkat pertama di tahun 2024 kemarin. Ya, belum. Peringkat pertama masjid se-Jawa Timur kategori masjid bersejarah.
Nggih. Jadi ini nanti pertemuan ini akan kita liput di masjid atau di YouTube ya, YouTube-nya Masjid Besar Kanjeng Sepuh. Mohon adik-adik bisa like dan subscribe, gitu ya. Iya. Disiapkan buku catatannya. Setelah ini dari Divisi Situs dan Purbakala akan menjelaskan sejarah dari Kanjeng Sepuh atau Kadipaten Sidayu. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes nggih? Lapar. Langsung saja yang saya hormati, nggak usah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh Romo Kiai Haji Nukman Suhel beserta jajaran kepengurusan yang hadir, yang kami hormati segenap penasehat Takmir Masjid yang hadir. Dalam hal ini ada Gus Amrullah sama Gus siapa? Gus Khairuzaman. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 9 Gresik beserta jajaran Dewan Guru serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 9 Gresik yang berlokasi di Balong Panggang, yang saya banggakan. Langsung saja mau kedemannya ikut yang awal. Di sini kami dari Divisi Situs Purbakala mau menyampaikan beberapa hal yang kita ketahui. Kita bukannya menggurui adik-adik, Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin pengetahuan dari Bapak Ibu Dewan Guru ini lebih banyak dari kita. Kita hanya sharing saja. Apa yang kita ketahui akan kita sampaikan dalam forum ini. Jadi nanti sifatnya sharing, tidak menggurui. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, bicara soal Sedayu, ini perlu diketahui bahwa Sedayu ini ada dua masa, ya. Yang pertama yakni sebelum tahun 1737 Sedayu ini tidak di sini, tetapi di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brondong. Mungkin Bapak Ibu dan Guru pernah ke sana. Itu di sana itu yang awalnya di sana. Sampai pada 1737 itu dipindahkan, pemerintahnya dipindahkan ke Sedayu. Kenapa harus dipindahkan? Karena ada perubahan kepemimpinan di Sedayu. Yang awalnya itu kepemimpinan Sedayu dikuasai oleh keturunan dari Pekalongan, ya, dari Surakarta. Kemudian pada tahun 1737 itu beralih ke keturunan Cakraningrat, ya. Jadi kenapa kok Sedayu ini pindah kepemimpinan? Ini didasari karena pada tahun pada peristiwa geger pecinan di Surakarta itu terjadi pemberontakan, di mana pemberontak sampai menguasai keraton, sehingga pihak keraton itu minta bantuan ke Belanda, tapi hasilnya sama juga, tidak berhasil, sehingga minta bantuan ke Cakraningrat IV. Nah, dengan bantuan Cakraningrat IV, keraton bisa diambil alih. Dari peristiwa itu Cakraningrat IV minta imbalan. Imbalan apa? Imbalannya wilayah Jawa Timur khususnya mulai dari Madiun sampai Blambangan itu menjadi hak dari keturunan Cakraningrat. Jadi kalau kita lihat di sejarah itu hampir semua kadipaten yang ada di Jawa Timur itu semuanya adalah keturunan dari Cakraningrat. Nah,
Sehingga pada tahun 1737 itu Sedayu dan beberapa kadipaten yang lainnya itu diserahkan ke Madura. Untuk Sedayu ini Cakraningrat IV mengutus putranya Cakraningrat V, ya. Itu Kanjeng Tumenggung Adiningrat, Surya Adiningrat yang pertama. Itu menjadi adipati di Sedayu. Kemudian selanjutnya sampai sekitar 8 tahunan. Nah, dalam proses itu maka ada perpindahan. Kenapa harus dipindah? Ada beberapa faktor untuk kenapa kadipaten itu dipindah dari Sedayu Lawas ke sini. Yang pertama karena faktor politis. Sedayu Lawas yang sana, keraton sana itu yang mendirikan adalah keluarga dari Pekalongan. Dan itu musuh dari Madura. Yang kedua faktor karena kedekatan dengan kerajaan Madura, di mana Sedayu ini sangat dekat, ya, berada di Selat Madura, sehingga kalau ada apa-apa, ya, ada peristiwa yang terjadi baik di Madura maupun di Sedayu, ini bisa cepat saling membantu. Itu alasan kenapa harus dipindah ke Sedayu. Nah, dalam proses pemindahan itu tentunya infrastruktur juga disiapkan, seperti alun-alun, kemudian masjid yang kita tempati ini adalah mulai didirikan pada tahun 1737, tetapi ada renovasi lagi di masanya Mbah Kanjeng Sepuh, sekitar 1800-an itu terjadi renovasi kembali. Nah, tapi awalnya yang mendirikan adalah Surya Adiningrat yang pertama, Tumenggung Surya Adiningrat yang pertama, yakni Cakraningrat kelima. Tuh. Kemudian alun-alun lah. Mungkin ada pertanyaan, loh masjidnya kok agak nyerong ke sisi sini, kok nggak pas dengan alun-alun? Dulu alun-alun itu batasnya ini. Dari depan masjid ini alun-alun. Jadi yang di depan ini awalnya alun-alun Sedayu. Jadi dulu kalau di peta lama itu alun-alun tidak hanya empat bidang, tetapi ada 6. Sana 4, sini 2. Jadi anak 6 baru masuk ke keraton. Keratonnya itu mulai dari perkumpulan Kanjeng Sepuh, ini mulai TK sampai ke SMP. Kalau sekarang SMP berapa itu? SMP 6. Ya, SMP 6. Sampai ke sana. Kemudian pelabuhannya di mana? Pelabuhannya itu di belakang keraton sudah pelabuhan. Itu sudah laut. Kalau sekarang jadi tambak. Kalau dulu masih laut. Itu di sana. Ya, itu sudah Selat Madura, sudah masuk Selat Madura. Kembali lagi ke pemerintahan di Sedayu. Setelah Surya Adiningrat yang pertama, Tumenggung Surya Adiningrat pertama ini memerintah selama 8 tahun. Kemudian beliau karena ayahnya itu memberontak kepada Belanda, sehingga ayahnya ini dibuang ke Afrika, ya, sampai meninggal. Setelah meninggal baru diboyong lagi dimakamkan di pemakaman Air Mata Ibu. Setelah Cakraningrat V ini menjadi raja di Madura, untuk kepemimpinan Sedayu ini diberikan bukan kepada keturunan Cakraningrat V atau Cakraningrat VI, tapi diberikan ke keturunannya Pusponegoro, ya, dipimpin atau diberikan ke anak Pusponegoro selama 5 tahun. Kemudian setelah peristiwa pemberontakan di Surabaya pada tahun 1750, di mana Belanda minta bantuan ke Madura lagi untuk meredam pemberontakan di Surabaya. Dan Cakraningrat V itu minta imbalan juga, minta imbalan. Sedayu ini dikembalikan lagi kepada keturunan Cakraningrat yang sebelumnya dipegang oleh keturunan Pusponegoro, harus dikembalikan ke Cakraningrat.
disetujui, kemudian dibantu untuk menyelesaikan pertempuran di Surabaya, akhirnya menang, sehingga Sedayu diberikan kembali ke Madura. Untuk memerintah di sini, Cakraningrat V mengutus putranya, yakni Raden Jumali, Raden Jumali itu memerintah di sini. Kemudian beliau wafat sebelum Cakraningrat V itu meninggal, lebih dulu Raden Jumali. Kemudian baru diganti oleh saudaranya, saudaranya yakni Raden Jayakusuma. Kemudian baru diganti lagi ke Tawang Alun dulu, Raden Tawang Alun. Tawang Alun kemudian karena Raden Tawang Alun ini sepeninggal ayahnya Cakraningrat V itu meninggal, akhirnya beliaunya diangkat menjadi sultan di Madura, sehingga Sedayu kosong lagi. Kemudian diisi lagi oleh saudaranya, yakni Raden Jayakusuma. Kemudian setelah itu baru masuk ke ke era baru, era Adipati. Kalau tadi eranya Temenggungan, kalau yang baru itu era Adipati. Dimulai dari Adipati Kudus. Kenapa kok Adipati Kudus? Karena beliau sempat memerintah di Kudus, yang makamnya di sebelah timur, paling timur. Itu kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh anaknya Kanjeng Joko yang ada di sebelah selatannya Kanjeng Kudus. Baru Kanjeng Joko tidak lama memerintah, hanya 1 tahun. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh pamannya Kanjeng Joko atau adik dari Kanjeng Kudus, yakni Kanjeng Sepuh Sedayu. Yang dari sekian bupati itu, mulai dari Ketembungan sampai itu, yang paling karismatik ya Mbak Kanjeng Sepuh ini. Dia pemimpin yang kalau sekarang itu kayak kayak Deddy Mulyadi atau Jokowi. Cuma kalau Deddy mungkin agak kasar. Kalau Kanjeng Sepuh ini sangat humanis. Orangnya itu sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan Belanda itu sangat segan pada beliau, sehingga relatif dalam kepemimpinan beliau ini tidak ada peperangan, karena ya semuanya sangat mencintai dan segan, yang baik kawan maupun lawan. Nah, dari Mbah Kanjeng Sepuh ini menurunkan beberapa adipati selain di Sedayu. Jadi setelah Kanjeng Sepuh diteruskan oleh Kanjeng Pangeran, yang ada di sampingnya. Kemudian selain itu beliau juga anaknya menjadi adipati di Kediri, adipati Kediri. Kemudian cucunya Raden Badrun yang menggantikan menggantikan ayahnya Kanjeng Pangeran di Sedayu, itu menjadi Bupati Jombang yang pertama. Jadi Jombang itu bupati pertamanya dari Sedayu, adipatinya dari Sedayu, dan diteruskan oleh keturunannya. Kemudian di Kediri juga seperti itu. Kediri itu adalah anak dari Mbah Kanjeng Sepuh yang akan menurunkan adipati-adipati di Kediri. Jadi luar biasa Mbah Kanjeng Sepuh itu memimpin, dan baik dari sisi pemerintahan maupun dari sisi keluarga. Itu sekelumit sejarah singkat dari Kadipaten Sedayu. Karena keterbatasan waktu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, dibuka sesi pertanyaan atau sudah cukup? Sudah, karena keterbatasan waktu ini kita cukupkan. Untuk lengkapnya Bapak Ibu dan guru atau adik-adik yang mungkin ada waktu longgar, besok tanggal 27 hari Minggu besok ada acara kajian sejarah. Nah, ini nanti akan mengupas seluruh proses terbentuknya Sedayu, bupatinya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi hanya sekelumit saja. Lengkapnya nanti akan disampaikan pada saat tanggal 27.
Monggo kita persilakan kepada Bapak, Ibu dan guru, adik, anak-anakku sekalian yang ingin tahu mendalam terkait dengan Kadipaten Sedayu bisa datang atau bisa hadir. Ya, hari Minggu waktunya setelah sholat Isya. Atau mungkin nanti nunggu buku yang insya Allah setelah acara itu nanti kita akan susun buku terkait dengan kesejarah Sedayu yang resmi dikeluarkan oleh Masjid Besar Kanjeng Sepuh. Kalau mungkin yang beredar sekarang mungkin pribadi-pribadi, tapi insya Allah dalam waktu dekat yang resmi atau yang dikeluarkan oleh Masjid Besar Kanjeng Sepuh Sedayu. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mas Huda mewakili dari Divisi Situs dan Purbakala sudah menjelaskan terkait dengan sejarah Adipati di Sedayu. Adik-adik sudah mengerti nggih? Nggih. Kalau kurang jelas bisa dibaca-baca di insya Allah di media online sudah banyak yang mengupas terkait dengan Kanjeng Sepuh Sedayu. Syukur-syukur kalau insya Allah tidak lama lagi kita juga akan menerbitkan buku terkait dengan Kadipaten Sedayu. Alhamdulillah rangkaian acara sudah kita lalui. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan siang ini, mari kita tutup dengan doa. Nanti setelah doa ada serah terima cindramata dari Masjid Kanjeng Sepuh untuk SMP Negeri 9. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Gus Amrullah Nuri Arif. Dumateng Gus Amrullah Nuri Arif kawula sumanggaaken. Adik-adik sekalian, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Semoga kegiatan adik-adik yang dikerjakan pada hari ini dan kegiatan belajar, mengajar yang selama ini ditempuh dan yang akan datang selalu dalam bimbingan Allah SWT dan diberikan ilmu yang manfaat, yang berkah. Ala hadina kulliyatin salihah wa ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khususan sahabatul anbiya wa Kanjeng Sepuh dan dari suriyatin ingrat ala abaina wa amatina wa syayikhana wa ajmain wa ala khususan wa rahmat fadil ma fi بما ينقل وجمع للكون مشاكل مربرة خصوصا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها عندك أقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة والممات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بعلم اللدني وتكرمنا بسعادة ذرياتنا وتكثر بها أموالنا وصابنا وتربطنا وترزقنا الله تعالى نعمتك ورحمتك وسلام على اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربنا صغارا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقربا قرابتنا مشايخنا ومشمع ذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين والمسلمات. اللهم نسألك علما نافعا مباركا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا ورباطا مباركا وحسن الخاتمة. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من الفساد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل متشابها فلا تربابا. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل على كل شيء بنذير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعل من الشيطان. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولا تضرهم وفيكم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا واثنا ولا تسرعنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. توفنا مسلمين واهلكنا بصفاتك يا ارحم الراحمين. جزاء أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرك رب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo dumateng Kyai Haji Nukman Suhel saged memberikan napa niki nggih cenderamata kepada kepala sekolah SMP 9 nggih. Nggih. Oh iya, berikutnya cenderamata dari SMP 9 kepada Ketua Takmir Masjid Besar Kanjeng Sepuh. Nggih, matur suwun.
Selanjutnya foto bersama agak merapat. Nggih, agak merapat kita foto bersama. Oh, nggih. Agak geser ke utara. Dimohon untuk semua pihak guru, nggih. Bapak Ibu guru bisa ikut foto bersama. Bapak Ibu Dewan Guru, kami mohon bisa ikut foto bersama. Oh, nggih. Siswa-siswi bisa ikut foto bersama juga. Ya. Mumpung belum pakai sepatu, adik-adik, anak-anak bisa ikut foto bersama juga. Nggih, monggo Bapak Ibu Dewan Guru. Ini. Sampun. Oh, di pinggir-pinggir aja ya. Pilih berdiri monggo, pilih berdiri mriki monggo mboten nggih, mboten napa-napa. Monggo. Oh, ana banere. Ayo kita hitung. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nggih.